warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purworejo akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek kucing dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Mahfudah SPD dari TK Kusuma Purworejo. Saya Triska Widyastuti SPD dari TK Kartika 928. Sedangkan saya Siti Julaiha SPD dari SD Negeri Bubutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Triska. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Triska. Bu Triska bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Siti. Nah Ibu Siti, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati loh Bu. Nah, nilai dan sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah coaching yang Ibu lakukan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Oh ya Bu Siti, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap ya Bu Siti? Saya mau bertanya yang pertama yaitu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Siti kembangkan dalam percakapan coaching nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, siap ya Bu Siti. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Siti observasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah kehadiran penuh. Karena dengan berlatih menghadirkan diri sepenuhnya, maka saya akan bisa fokus mendengarkan aktif tentang masalah yang dihadapi oleh coachee, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee. Begitu Bu Triska. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Siti ya. Indikator yang bagaimana agar ketercapaian dan tujuan pengembangan dapat tercapai? Saya ingin coachee menemukan solusi atas permasalahannya dan dapat mengembangkan secara maksimal potensi yang dimilikinya. Begitu Bu Triska. Siap, bagus ya Bu Siti ya. Oke, sampai di sini dulu percakapan kita. Nanti kita lanjutkan kembali di percakapan selanjutnya. Triska, terima kasih Bu Triska. Sama Bu Siti. Assalamualaikum Bu Zuri. Waalaikumsalam Ibu. Bu Zuri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Rizka sehat Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kita semua sehat. Diberikan kesehatan oleh Allah. Katanya Bu Zuri mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Zuri. Iya Bu, saya sebenarnya sudah lama banget pengen ketemu sama Ibu. Ada satu masalah yang ingin saya sampaikan Bu. Boleh saya mulai dari sekarang? Boleh, silakan Bu Zuri. Terima kasih Bu. Jadi gini, saya itu ada 19 anak di kelas, tetapi ada sekitar 4 anak itu laki-laki semua yang mereka itu kurang mampu mengoperasikan pembagian. Dalam hal ini kita kan sudah sampai pada materi pembagian bilangan bulat positif dan negatif itu Bu. Oh, jadi Bu Zul punya masalah tentang anak yang kurang tuntas dalam pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Begitu ya Bu Zul. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Zul dapatkan? Ya,
Tentu saja saya ingin mendapatkan solusi, saran-saran atau bagaimana dari Ibu atau apapun lah itu, yang penting nanti saya bisa menyelesaikan masalah saya ini di kelas Bu, karena kasihan sebenarnya. Yang selain itu saya juga pusing udah menangani keempat anak itu, karena sudah berbagai cara intinya sudah saya lakukan, akan tetapi hasilnya belum maksimal gitu Bu. Oh, jadi Bu Zul ingin adanya perubahan ya Bu ya, akan hasil belajar dari anak tersebut. Nah, selama ini tindakan apa saja yang sudah Bu Zul lakukan? Yang sudah saya lakukan, pertama kali saya menyelidiki bagaimana ketidakmampuan keempat anak saya yang kurang mampu seperti teman-temannya tadi. Ternyata setelah saya selidiki itu, justru ketidakmampuan mereka itu bukan pada bagaimana cara mengoperasikan bilangan positif dan negatif Bu, akan tetapi mereka itu kurang mampu untuk mengoperasikan pembagian seperti itu. Apakah ada tindakan lain Bu? Tindakan Bu Zul yang lain? Tindakan saya yang lain, setelah saya tahu masalahnya mereka itu tidak mampu mengoperasikan pembagian, saya mengajak mereka untuk lebih memahami bagaimana proses atau langkah dalam melakukan pembagian bersusun Bu. Dari tindakan-tindakan yang sudah Bu Zul lakukan selama ini, dan dari perubahan yang Ibu inginkan tadi, nah kira-kira pembelajaran di kelas Ibu sekarang ini pada level berapa Bu? Kalau saya lihat, saya baru mungkin di level 6 kali ya Bu. Oke Bu, baru di level 6 ya? Iya. Yang terus Ibu menginginkan di level berapa Bu setelah Ibu melakukan tindakan nanti? Ibu pengen di level berapa? Saya inginnya sih di level 8 ya Bu, karena yang namanya pembagian itu kan sebuah hal yang dasar. Kalau mereka itu tidak mampu untuk membagi, otomatis untuk ke atasnya lagi, ke kemampuan yang lebih tinggi, mereka akan terhambat seperti itu. Oh, jadi Ibu nanti targetnya berada di level 8 begitu ya Bu ya? Nah, kira-kira Bu Zul punya rencana tindakan seperti apa untuk mencapai level 8 tersebut? Nah, yang saya lakukan, yang pertama kaitannya dengan keempat anak yang tidak mampu untuk melakukan pembagian bersusun. Selain saya tadi udah saya menceritakan kronologinya dan kita hitung bareng-bareng seperti itu berulang-ulang dan ternyata tidak maksimal, saya menyelidiki lagi Bu, kenapa kok tetap tidak maksimal? Ternyata yang terjadi itu adalah mereka tidak hanya kurang mampu dalam pembagian, akan tetapi mereka juga kurang mampu di perkaliannya. Nah, maka dari itu karena dari pembagian maupun perkalian itu kan ada keterkaitan, sehingga ketidakmampuan dalam perkalian itu otomatis akan menghambat pada proses pembagian. Nah, berdasarkan hal itu, kemudian kan saya nggak mungkin kita kok terus intinya kembali ke belakang terus seperti itu rutenya, nanti kan waktu kita juga akan terbatas. Nah, langkah yang saya lakukan di sini adalah mengajak mereka untuk membuat deret bilangan, karena setidaknya yang namanya deret bilangan itu kan sama dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu juga akan naik sama perkalian. Deret bilangan di sini maksudnya adalah deret bilangan dari angka yang digunakan untuk membagi. Nah, itu dibuat deret. Nah, setelah itu angka yang akan kita bagi itu nanti akan dibagi dengan sebanyak apa deret yang dihasilkan. Otomatis nanti itu akan naik dengan pembagian seperti itu Bu. Jadi pada intinya saya bukan menggunakan perkalian atau pembagian, karena bagi mereka itu lebih sulit, sehingga saya menggunakan deret, karena secara otomatis nanti mereka akan bisa melakukan operasi hitung pembagian menggunakan deret tersebut. Seperti itu. Jadi rencana tindakan Ibu yang pertama akan menggunakan deret bilangan begitu ya Bu ya? Betul. Apakah ada strategi yang lain Bu selain menggunakan deret bilangan? Saya gunakan deret bilangan itu Bu, karena ya intinya saya rasa itu sudah lebih memudahkan. Hanya saja nanti akan saya berikan waktu khusus untuk keempat anak tersebut. Kemudian untuk
pembelajarannya di kelas, dia akan intinya lebih saya utamakan seperti itu supaya segera untuk bisa mengejar teman-temannya. Walaupun sih yang lain juga akan mendapatkan soal sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan operasi pembagian. Selanjutnya untuk bagaimana langkah untuk membagi dengan pembagian bersusun itu, selain nanti saya ajak kembali mengingat kronologi pembagiannya, kemudian karena kan anak-anak sekarang itu sudah begitu familiar dengan gawai, sehingga akan saya ajak mereka untuk menonton di YouTube gitu Bu. Semoga dengan demikian nanti mereka lebih memahami. Wah, mantap Bu Zul. Jadi Bu Zul punya rencana tindakan yang sudah bermacam-macam Bu Zul, dan semoga nanti rencana Bu Zul dapat berhasil ya. Dan selamat mencoba rencana tindakan yang sudah Bu Zul susun. Nah, kira-kira mau mulai kapan Ibu? Ibu mau melakukan aksi tindakan tersebut? Ya, secepatnya Bu, kalau bisa besok pagi akan saya mulai supaya nanti hasilnya lebih cepat kayak gitu. Bagus Bu Zul, lebih cepat, lebih baik. Iya. Semoga berhasil ya Bu Zul ya. Amin. Terima kasih doanya Ibu, semoga benar-benar berhasil. Kemudian Ibu, terima kasih sekali atas bincang-bincang kita siang hari ini. Sama-sama Bu Zul. Akhirnya saya plong, lega, karena saya tahu apa yang perlu saya lakukan untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Siti dan Bu Triska. Terima kasih. Semangat Bu Zul. Oke, semangat. Kalau begitu saya pulang dulu Bu, mohon pamit. Assalamualaikum. Silakan Bu Zul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Triska. Alhamdulillah ya Bu Siti, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Tadi sebelum melakukan, saya sudah mengajukan pertanyaan tentang indikator yang ingin Bu Siti capai. Hal apa saja yang Bu Siti lakukan saat proses coaching untuk mencapai pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah Bu Triska, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan saya tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Puji. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Puji. Kemudian saya juga meminta Puji untuk mempertanggungjawabkan rencana aksi yang akan Puji lakukan. Begitu Bu Triska. Oke Bu Siti, menurut saya kan sebagai observer nih Bu Siti ya, yang tadi Bu Siti sudah melakukan proses coaching dengan bagus sekali tadi loh. Terima kasih. Dan sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tadi apa Bu Siti? Dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Bu Siti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Puji dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya. Betul begitu Bu Siti? Iya Bu Triska. Nah, Bu Siti tadi juga sudah menerapkan loh proses coaching tadi dengan baik. Selamat ya Bu Siti. Terima kasih Bu Triska. Oh iya Bu Siti, satu lagi nih pertanyaan saya. Kompetensi apa ya lagi yang ingin Bu Siti kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Puji. Karena dengan memiliki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya akan lebih mudah untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Puji, sehingga Puji dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu Triska. Luar biasa sekali Bu Siti. Terima kasih. Tadi juga sudah terlihat ya Bu Siti sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah dapat mengarahkan Puji untuk dapat menemukan solusi permasalahannya, dan kedepannya semoga kompetensi coachingnya itu dapat berkembang dengan lebih baik lagi ya Bu Siti ya, sesuai dengan yang Bu Siti harapkan dan Puji harapkan juga. Baiklah, kita akhiri supervisi pada hari ini ya Bu Siti ya. Apabila banyak kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Siti ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Triska. Apa kabar hari ini Bu Siti? Alhamdulillah sehat Bu Triska. Bu Triska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu Siti. Bu Zul juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Siti sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Siti, dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Siti mau curahan kepada saya gitu? Begini Bu Triska, saya memang pengen curhat sama Bu Triska. Begini, saya itu punya beberapa murid ya, terutama yang anak laki-laki itu sebagian besar tidak mau fokus dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak tersebut itu sulit untuk konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Triska, masalah saya seperti itu. Jadi Bu Siti kesulitan masalah konsentrasi dalam pembelajaran gitu ya Bu Siti ya. Dari percakapan ini apa yang ingin Bu Siti, perubahan apa yang ingin Bu Siti inginkan gitu? Saya itu pengen adanya perubahan dalam pembelajaran saya, dalam cara mengajar saya, sehingga anak tersebut mau konsentrasi dalam pembelajaran dan bisa fokus dalam pembelajaran, begitu Bu. Oke, bagus ya Bu Siti kalau itu agar bisa meningkatkan pembelajaran anak ya Bu Siti ya, Iya. dan perkembangan serta pertumbuhan anak didik kita. Iya. Kita sebagai guru juga tidak bisa mendiamkan saja gitu ya Bu Siti ya, tentang apa yang terjadi pada diri anak didik kita. Gitu benar kan Bu Siti? Iya. Karena kita sebagai guru memegang amanah untuk mendidik anak didik kita. Nah, selama ini tindakan apa yang sudah Bu Siti lakukan selama ini untuk menghadapi anak seperti itu? Ya, yang pertama jelas ya Bu, saya itu sudah berusaha untuk menasihati anak tersebut dan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita, tentang Bagus, itu keyakinan Bu Siti. kelas kita Ya. yang sudah kita buat bersama-sama. Begitu Bu Triska. Terus saya juga mengkondisikan anak, misalnya ketika anak kurang konsentrasi atau kurang fokus, saya juga sudah berusaha untuk dengan lagu-lagu, menyanyikan lagu-lagu, begitu Bu Triska. Tapi ya hasilnya masih seperti itu Bu Masih Triska. tidak ada perubahan gitu. Iya. Jadi kalau seperti ini, dari tindakan-tindakan yang Bu Siti lakukan itu, perubahan yang Ibu inginkan kira-kira di dalam kelas itu seperti berada di level berapa yang Bu Siti inginkan? Ya sekarang ini baru di level berapa gitu? Kalau sekarang ini sih masih di level 5 Masih Bu belum, Triska. karena masih belum Iya. ada perubahan gitu ya. Iya. Ya betul Bu Siti, kita sebagai guru juga harus selalu berusaha ya untuk bisa menaikkan level kita Iya. agar anak didik kita berubah gitu ya Bu Siti ya. Nah dengan kondisi seperti ini, kira-kira mau meningkat ke level berapa Bu Siti? Saya sih Kita sudah pengennya, melakukan perubahan. kalau saya sih pengennya di level 8 Bu Wah Triska. hebat, nggak 10 sekalian Bu. Ya, Bertahap ya Bu Siti. mau bertahap. Mudah-mudahan rencana saya di level 8, nanti hasilnya jadi level 10 Wah, ya hebat. alhamdulillah. Harus semangat terus ya Bu Siti. Iya. Kita sebagai guru tuh harus selalu semangat gitu. Iya. Jadi anak-anak kita juga ikut semangat ya. Nah sekarang Bu Siti kira-kira nih ya, apa usaha Bu Siti atau rencana tindakan apa yang mau Bu Siti lakukan? Untuk strategi apalah yang Bu Siti harus terapkan untuk mencapai level yang Bu Siti inginkan 8 tuh tadi? Saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya nih, saya akan mencoba menggunakan dengan media gambar. Oh, bagus tuh Bu Siti. Untuk Menarik ya, Iya, untuk supaya menarik menarik anak. perhatian anak ya. Iya, kadang-kadang saya juga akan menggunakan media benda langsung. Oh, benda langsung berarti Gimana, Bu? praktek nyata ya. Iya. Untuk anak-anak biasanya lebih suka untuk praktek yang lebih
lebih nyata gitu kan daripada kita misalnya pembelajaran tentang apel gitu Bu Siti. Iya. Tentang apel itu harusnya kan kita menampilkan yang nyata jadi lebih menarik gitu Bu Siti. Iya, seperti itu Bu, supaya anak fokus dan konsentrasi. Oke, siap Bu Siti. Iya. Nah, kapan kira-kira Bu Siti mau direalisasikan kapan untuk mengadakan perubahan tersebut? Ya. Supaya jadi level 10 loh Bu Siti. Saya pengennya mulai besok. Besok? Iya, lebih cepat Bu. Bagus. Iya. Lebih cepat lebih bagus ya Bu Siti ya. Iya. Ya. Dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Siti dapatkan? Saya jadi lega nih Bu. Lega ya? Iya, lega sekali saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang membuat anak susah konsentrasi. Sekarang saya sudah menemukan solusi gimana caranya supaya anak bisa konsentrasi dan fokus terhadap pembelajaran saya. Saya mohon doa dari Bu Triska ya. Selalu saya doakan Bu Siti. Mudah-mudahan saya bisa berhasil untuk membuat anak konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran. Amin. Terima kasih Bu Triska ya atas saran-sarannya. Sama-sama Bu Siti. Alhamdulillah ya. Ibu Siti sudah mendapatkan gambaran tentang rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Siti ini loh ya. Nah, semoga Bu Siti kedepannya lebih sukses lagi dan saya tunggu loh kabar baiknya. Apakah anak itu sudah berubah atau belum? Ya, terima kasih Bu Triska. Ya, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Bu Triska ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Putriska. Waalaikumsalam Bu Zul. Bagaimana kabarnya Putriska? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana agar ketercapaian dan tujuan pengembangan dapat tercapai. Oke, saya akan jawab yang pertama ya Bu Jul. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan. Saya sebagai kucing harus selalu mendengarkan secara aktif apa yang kucing curhat kepada saya yang dibicarakan. Dengan kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya. Dan pertanyaan kedua yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nah, saya ingin mengembangkan seperti tadi lagi, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali apa permasalahan yang terjadi gitu. Ingin saya capai yaitu kucing agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan atau menemukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke, sampai di sini dulu ya Bu, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, terima kasih ya Bu Jul ya. Sama-sama Bu Triska. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Triska. Apa kabar hari ini Bu Siti? Alhamdulillah sehat Bu Triska. Bu Triska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu Siti. Bu Zul juga gimana Alhamdulillah Bu Siti sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Siti, dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Siti mau curahkan kepada saya gitu? Begini Bu Triska, saya memang pengen curhat sama Bu Triska. Begini, saya itu punya beberapa murid ya, terutama yang anak laki-laki itu sebagian besar tidak mau fokus dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak tersebut itu sulit untuk konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Triska, masalah saya seperti itu. Jadi Bu Siti kesulitan masalah konsentrasi dalam pembelajaran gitu ya Bu Siti ya. Dari percakapan ini apa yang ingin Bu Siti, perubahan apa yang ingin Bu Siti inginkan gitu? Saya itu pengen adanya perubahan dalam pembelajaran saya, dalam cara mengajar saya, sehingga anak tersebut
mau konsentrasi dalam pembelajaran dan bisa fokus dalam pembelajaran, begitu Bu. Oke, bagus ya Bu Siti kalau itu agar bisa meningkatkan pembelajaran anak ya Bu Siti ya, Iya. dan perkembangan serta pertumbuhan anak didik kita. Iya. Kita sebagai guru juga tidak bisa mendiamkan saja gitu ya Bu Siti ya, tentang apa yang terjadi pada diri anak didik kita. Gitu benar kan Bu Siti? Iya. Karena kita sebagai guru memegang amanah untuk mendidik anak didik kita. Nah, selama ini tindakan apa yang sudah Bu Siti lakukan selama ini untuk menghadapi anak seperti itu? Ya, yang pertama jelas ya Bu, saya itu sudah berusaha untuk menasihati anak tersebut dan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita, tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Begitu Bu Triska. Terus saya juga mengkondisikan anak, misalnya ketika anak kurang konsentrasi atau kurang fokus, saya juga sudah berusaha untuk dengan lagu-lagu, menyanyikan lagu-lagu, begitu Bu Triska. Tapi ya hasilnya masih seperti itu, masih tidak ada perubahan gitu. Iya. Jadi kalau seperti ini, dari tindakan-tindakan yang Bu Siti lakukan itu, perubahan yang Ibu inginkan kira-kira di dalam kelas itu seperti berada di level berapa yang Bu Siti inginkan? Yang sekarang ini baru di level berapa gitu? Kalau sekarang ini sih masih di level 5, masih belum, karena masih belum ada perubahan gitu ya. Iya. Ya betul Bu Siti, kita sebagai guru juga harus selalu berusaha ya untuk bisa menaikkan level kita agar anak didik kita berubah gitu ya Bu Siti ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira mau meningkat ke level berapa Bu Siti? Saya sih Kalau sudah pengennya, melakukan perubahan. kalau saya sih pengennya di level 8 Bu. Wah, nggak 10 sekalian Bu. Ya, Bertahap ya Bu Siti? Oh, bertahap. Mudah-mudahan rencana saya di level 8, nanti hasilnya jadi level 10 ya alhamdulillah. Harus semangat terus ya Bu Siti. Iya. Sebagai guru tuh harus selalu semangat gitu. Jadi anak-anak kita juga ikut semangat ya. Nah, sekarang Bu Siti kira-kira nih ya, apa usaha Bu Siti atau rencana tindakan apa yang mau Bu Siti lakukan? Untuk strategi apalah yang Bu Siti harus terapkan untuk mencapai level yang Bu Siti inginkan 8 tuh tadi? Saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya nih, saya akan mencoba menggunakan dengan media gambar. Bagus tuh Bu Siti. Untuk menarik ya, iya, supaya menarik perhatian anak ya. Iya. Kadang-kadang saya juga akan menggunakan media benda langsung. Benda langsung berarti praktek nyata ya. Iya. Untuk anak-anak biasanya lebih suka untuk praktek yang lebih nyata gitu kan, daripada kita misalnya pembelajaran tentang apel gitu Bu Siti. Iya. Tentang apel itu harusnya kan kita menampilkan yang nyata, jadi lebih menarik gitu Bu Siti. Iya, seperti itu Bu, supaya anak fokus dan konsentrasi. Oke, siap Bu Siti. Nah, kapan kira-kira Bu Siti mau direalisasikan kapan untuk mengadakan perubahan tersebut? Ya. Supaya jadi level 10 loh Bu Siti. Saya pengennya mulai besok. Besok? Iya, lebih cepat bagus. Iya. Lebih cepat lebih bagus ya Bu Siti ya. Iya. Ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Siti dapatkan? Saya jadi lega nih Bu. Lega ya? Iya, lega sekali. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang membuat anak susah konsentrasi. Sekarang saya sudah menemukan solusi gimana caranya supaya anak bisa konsentrasi dan fokus terhadap pembelajaran saya. Saya mohon doa dari Bu Triska ya. Selalu saya doakan Bu Siti. Mudah-mudahan saya bisa berhasil untuk membuat anak konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran. Amin. Terima kasih Bu Triska ya atas saran-sarannya. Sama Bu Siti, alhamdulillah ya. Ibu Siti sudah mendapatkan gambaran tentang rencana tindakan yang akan dilakukan
untuk menyelesaikan masalah Bu Siti ini loh ya. Nah, semoga Bu Siti kedepannya lebih sukses lagi, dan saya tunggu loh kabar baiknya. Apakah anak itu sudah berubah atau belum? Terima kasih Bu Triska. Ya, sama-sama, Kalau Bu begitu Siti. saya mohon pamit dulu ya Bu Triska ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Di sini saya sebagai observer ya Bu. Ya. Sebelum melakukan praktek kucing, sebagai awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada saat percakapan kucing. Kuc dan kuci akan saya amati dan nilai apakah dalam proses percakapan kucing nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip kucing yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Pertanyaan saya adalah, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing nanti, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present. Karena dengan berlatih menghadirkan diri dengan sepenuhnya, maka akan bisa fokus mendengarkan aktif masalah yang disampaikan oleh coach, sehingga akhirnya nanti saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu sih. Baik, Bu Jul. Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti, Bu? Ya, saya ingin dapat menemukan solusi atas permasalahan coaching dan dapat mengembangkan secara optimal potensi yang dimilikinya. Demikian dulu ya Bu untuk praobservasi kita, dan silakan Ibu melanjutkan untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Triska. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Bu Triska? Alhamdulillah Bu Siti baik. Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Bu Mafudah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Triska. Ternyata itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Ibu, apa yang disampaikan pada saya? Sebenarnya begini Bu, saya mau cerita dari mana ya? Saya lagi bingung Ibu. Tarik nafas dulu. Oke, tarik nafas dulu ya Bu ya. Begini loh Bu, saya mempunyai permasalahan dengan anak didik saya. Nah itu permasalahannya di komunikasi bahasa ya Ibu ya. Yang seyogianya umur seperti itu, misalnya umur 4 tahun sudah 4-5 tahun seusia TK itu sudah lancar berkomunikasi. Tapi kok saya lihat dari hari ke hari, bulan ke bulan, ini hampir pertengahan semester loh Ibu, tidak ada perkembangan sama sekali ya Ibu dalam hal bicara ini. Oh, jadi yang disampaikan Ibu ini terkait dengan kelancaran anak dalam berbicara. Iya Ibu, dalam berkomunikasi. Oh iya baik. Terus lalu Ibu bagaimana, bisa diceritakan lebih lanjut permasalahannya? Ya, ini yang saya sangat khawatirkan Bu Jul. Kalau terjadi seperti ini berlarut-larut, saya sebagai guru juga mempunyai beban Ibu ya, mempunyai beban untuk memberikan istilahnya apa ya Bu ya, kalau kita mau membicarakan ini kepada orang tua, mungkin akan, kalau saya terus terang itu akan menyakiti ya Bu ya. Karena tapi kok saya lihat dari hari ke hari tidak ada perkembangan gitu Bu Siti. Nah, saya kasihan melihat anak didik saya seperti itu yang telat berbicara, telat untuk, saya takut anak didik saya itu telat dalam melakukan penanganan. Karena telat dalam, harusnya dengan usia seperti itu harus
sudah bisa berkomunikasi, tapi ini kayak bahasa isyarat gitu loh Bu, kayak bahasa apa ya Bu ya, kurang jelas lah dalam Kalau berbicaranya. misalnya lebih lama penanganannya, nanti khawatirnya dampaknya akan semakin Iya, seperti itu Bu Siti. Itu yang menjadi beban pikiran saya selama ini. Ya, jadi menurut Ibu apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pembicaraan Ya, saya ingin siang hari ini? dalam pembicaraan kali ini saya ingin Bu Jo bisalah menemukan gimana solusi untuk saya seperti ini, karena sudah hampir sampai setengah semester ya. Iya. Sekarang sudah setengah semester kok tidak ada perubahan gitu, seperti itu. Ya, insya Allah dulu Bu, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah itu melalui percakapan kita yang terjadi di siang hari ini. Saya merasa gagal dalam mendidik anak didik saya karena dalam masa ini saya tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan untuk bisa ke selanjutnya pertumbuhan perkembangan anak. Ya, lalu apa yang Ibu akan lakukan untuk menangani masalah ini? Jadi saya melakukan tindakan sedikit untuk membantu perkembangan anak ya Bu Jul ya. Jadi yang saya lakukan ya pertama ya saya terus telaten ya dalam berkomunikasi. Itu hal pertama yang saya dengan misalnya membacakan cerita, mungkin secara klasikal. Jadi saya lebih banyak bercerita gitu loh Bu Jo. Jadi bisa komunikasi dengan anak juga baik dan memberikan sosialisasi kepada anak, dan anak itu bisa dapat adaptasi. Strategi apa yang akan Ibu laksanakan untuk kedepannya? Nah, ini dia Bu Jo. Tadi kan saya sudah berusaha ya dalam pembelajaran itu saya memasukkan materi untuk bisa memperlancar komunikasi. Nah, strategi yang mau saya lakukan lagi yaitu saya benar nggak ini Bu Jo ya? Saya ingin melakukan bertatap muka dengan kedua orang tuanya. Begitu Bu Jo. Nah, yang kedua saya akan berusaha memberikan saran kepada orang tuanya. Jadi saya tidak langsung memberi ke orang tua itu memberi Bu ya, istilahnya takutnya malu ya Bu ya. Tidak langsung, jadi saya harus pelan-pelan untuk memberikan saran kepada karena orang memang tua. agak riskan ya. Iya, untuk supaya dapat anak itu selain di TK juga untuk terapi. Itu terapi berbicara di tempat lain selain di TK. Kalau misalnya mudah-mudahan dengan langkah ini bisa membawa perubahan kepada anak tersebut. Nah, kalau seandainya nih Bu Jo, kalau seandainya itu sudah kita lakukan rencana 1 dan kedua, untuk alternatif yang terakhir, apakah harus ke SLB Bu Jo? Oh iya, kita berdoa saja dulu Bu. Intinya apa yang bisa kita tangani lebih awal itu kita laksanakan, dan tentu saja apa yang kita laksanakan ini memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Ibu sudah ada gambaran untuk menyelesaikan masalah berarti ya di sini ya. Allah sudah Bu Jo. Ya Ibu, saya sangat setuju dengan strategi yang akan dilakukan. Kira-kira kapan strategi tersebut akan dilaksanakan Bu Priska? Tepatnya ya Bu ya. Ya, bagus. Semakin cepat semakin baik Bu Priska. Terima kasih ya Bu Jo atas pertemuan kita ini. Semoga ini bisa menjadi, saya sudah plong, sudah lega dengan apa yang nanti saya harus rencanakan. Terus semakin percaya diri Bu Jo ya. Semakin semangat. Semangat. Apakah kita lakukan untuk anak didik? Priska. Terima kasih Bu Jo. Sama-sama Bu Priska. Alhamdulillah ya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi sebelum melakukan proses coaching, saya sudah mengajukan pertanyaan tentang indikator yang ingin Ibu capai. Nah, hal-hal apa saja yang sudah Bu Zuli lakukan pada saat proses coaching tadi untuk mencapai pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah, saya tadi sudah menyelesaikan proses coachingnya, dan tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta Ibu. Nah, saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan permasalahan-permasalahan yang dialami. Selanjutnya, saya menanyakan tentang rencana aksi yang ingin dilakukan oleh coach, dan juga menanyakan tentang pertanggungjawaban atas aksi yang akan dilakukan. Iya, menurut saya sebagai observer tadi, Bu Zuli sudah melakukan proses coaching dengan bagus sekali Bu. Dan sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan dan mengidentifikasi permasalahan.
Kemudian Bu Zuli juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci sudah dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialaminya. Bu Zuli tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Selamat ya Bu Zuli Terima ya. kasih Bu Siti. Oh iya, satu lagi nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing tadi? Nah, berdasarkan hasil kucing tadi, saya ingin kedepannya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot itu pada akhirnya nanti bisa menggali lebih jauh tentang kucing seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Zuli ini. Terima kasih Bu. Sama Bu Zuli. Nah, tadi sudah terlihat loh Bu Zuli ini sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya? Dan sudah mengarahkan kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kedepannya semoga kompetensi kucing Bu Zuli untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ini semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Nah, baiklah Bu Zuli, kita akhiri supervisi kita pada hari ini ya Bu. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, demikianlah penyajian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.